Ternyata Mister 05-nya walaupun berhasil melakukan knockdown terhadap teman-teman GPX justru menjadi orang yang dipulangkan ke lobby. Berikan yang namanya informasi yang cukup penting, tapi Mister 05 justru dengan double barrel shotgunnya berhasil melakukan pick off. Darah dibalas darah. Darah dibalas darah, bayar utang yang udah langsung lunas Pak ya. Untungnya kita jalankan pada kali ini round keempat Purgatory. Let's bring it on, let's go. Langsung aja kita mulai pesawatnya dari map Bermuda tentunya. Bermuda ya Pak, bukan Purgatory, saya salah Pak ya. Iya Pak, Waduh, nggak Pak. apa-apa Pak, kita laki-laki Pak, tempatnya Kurang fokus, salah. kurang fokus jadi tempatnya salah dan disalahkan. Waduh. Kita langsung bahas aja nih Pak. Ya. Ke titik pembahasan kita langsung. Pesawatnya dari area Mers Electric menuju CPR dan gue ngelihat observatorinya Blue Zone menjadi cuan banget sih buat EVOS untuk turun ke sana. Ditambah dari Iko-nya kan kagak ada kan. Betul. Jadi tentunya ini observatory dan juga graveyard maupun bullseye menjadi untuk EVOS seutuhnya nih. Dan ini nggak bakal jadi sepunya Pak. nggak Ada bakal GPX sepunya. Pak di sana. Kayak kata Coach Riza, gue bakal main di utara nih. Waduh, ini sulit sih. Jadi Riza nih kayaknya anak utara banget ya. Anak utara. Utara banget. Aduh. Juga gue ngeliat itu dari si Justinnya justru melepaskan diri dari teman-teman yang lain, membiarkan si DeVito juga bahkan bakal berjumpa di depan sana dan udah terdengar suara tembak-tembakan. Tapi si Bule masuk nih menggantikan si Dapa. Akhirnya gue ngeliat Bule dari Tang City. Iya, dan Mister 05 berhasil melakukan satu pick off-nya. Entah ke arah mana, harusnya sih lebih ke arah teman-teman dari GPX. Dan ternyata Mister 05-nya walaupun berhasil melakukan knockdown terhadap teman-teman GPX justru menjadi orang yang dipulangkan ke lobby. Tapi nggak apa-apa karena Blue Zone tentunya membuat resource yang dimiliki dan juga token revival oleh teman-teman EVOS bisa sangat baik digunakan Mbak. Iya, jelas sangat baik. Nggak ada Blue Zone aja di sana udah bener-bener baik. Apalagi ada Gitu. terbunuhnya si MR05 itu kayak belum memberikan satu pengaruh yang penting banget bagi tim ini karena masih di depan kembali. Dan juga kayaknya si Ray gini nggak mau jauh-jauh turunnya Pak, dekat lagi sama kaptennya, jumpa lagi sama GPX. Gak mau ngelepas GPX-nya. Mana tadi yang knock-in 2? Ayo, aduin lagi bosku, jabanin lagi bosku. Karena kalau kita lihat kali ini Mister 05-nya turun di daerah tempat GPX berada. Dan kali ini seorang DeVito sendiri harusnya sudah memberikan yang namanya informasi yang cukup penting. Tapi Mister 05 justru dengan double barrel shotgunnya berhasil melakukan pick off. Darah dibalas darah. Darah dibalas darah, bayar utang yang udah langsung lunas Pak ya. Untungnya bukan tinju Pak. Iya, Gitu. ditembak Pak ya. Aduh. Bahkan sebelumnya DeVito yang udah di pick up dihidupkan Ayo kembali. dong, balik lagi dong ke bullseye dong. Iya, ada balik mekanik- lagi dong. Iya dong. ada Turun mekanik lagi. lagi. Ya, DeVito yang ngejauh. Udah Pak, jangan dipaksain Pak katanya. Karena mungkin dia sadar ya dipaksain itu terlalu menjadi hal yang gak baik. Ini kita lepas dari panasnya dua tim ini, gue ngeliat tim lain itu anteng banget. Yang gue nggak biasa ngeliat Tang City ngedrop di pick. Kali ini dia di pick karena nggak ada aura. Dan sebelumnya juga GPX itu berada di area Mers Electric. GPX-nya malah ada di Shipyard, arah utara banget. Lagi juga si Samnya malah nggak mau ngelepasin. Si Samnya kan kita tahu sendiri, bocahnya nih batu banget gitu ya. Jadi kalau udah, wah gue nggak terima nih temen gue di knockdown nih, ayo balikin lagi gitu. Dan kali ini justru Sam 13 dan juga Evo Street sudah benar-benar bersatu. Melakukan regrouping di mana Mister 05 sendiri sudah berhasil mendapatkan daerah bullseye-nya secara tidak langsung. GPX cuman punya satu jalan keluar, berputar ke arah plantation atau kabur ke arah riverside. Karena kali ini lagi dan lagi Aitindir berhasil ditumbangkan oleh seorang Street dan dipulangkan ke lobby. Bakal dihidupkan lagi kah? Masih menjadi tanda tanya. Ini tadi gue pengen nge-notice ya, udah bersatu kembali kayak gue dengar kayak kata-kata pepatah. Apa tuh? Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Pak. Waduh, salah Pak, salah. Bercerai kita teguh, salah lu enggak. Waduh, Salah, bersatu salah. kita teguh, bercerai kita Runtuh. Itu dia Jadi sih. ketika Street dan juga Sam 13 bersatu, di situ musuh juga harus berhati-hati karena banyak hantu, Pak. Waduh, hantu karena tembakan ini nggak tahu ya. Nggak tahu, tadi dari aja mana aja. Aitindir tiba-tiba jalan langsung ke pick off gitu kan. Penggunakan M14 yang benar-benar bagus. Di sini gua ngeliat Bian Pak, geluarnya satu lusin, medkitnya 14. Waduh, medkit 14, glue wall-nya 18 biji. Hey Bion, kamu mau main Free Fire apa membangun rumah tangga menggunakan glue wall ini?
Waduh, tapi Banyak di lane sisi Pak, round ketiga Pak, udah berhasil didapatkan oleh seorang Force. si Force 5 kill ya dengan torehan di match sekitar 2084 tentunya ini besar banget. Gue lihat juga ini seperti biasa untuk permainan dari Madura Prime yang ngedrop di area Rim dan Village, pengen bergerak dikit ke daerah hangar. Cuma yang membedakan kali ini dari Madura Prime itu rotasinya nggak cepat. Beda dari day sebelumnya rotasi mereka cepat. Kali mereka lebih sabar dan nunggu momen yang pas. Juga dari segi rotasi kalau mereka pengen masuk lurus juga aman sih. Karena nggak ada yang ngeganggu kecuali dari Bigetron. Bigetronnya pun juga sepertinya pengen masuk ke daerah Bima Sakti karena Bima Saktinya kosong di sana. Lebih daripada itu malah Rebellion itu anteng banget Pak, nggak ada gangguan. Rebellionnya anteng banget. Bener. Bermain di daerah Sentosa nih, ya kan? Dan mereka sendiri nggak ada halangan untuk masuk ke zona selanjutnya. Masih cukup kosong gitu kan. Biasanya SES atau teman-teman dari TP itu benar-benar nungguin di sana, tapi kali ini mereka nggak ada Pak. SES-nya sendiri langsung coba untuk bersembunyi di tempat mereka turun dan memanfaatkan grounding yang mereka milikin Pak. Groundingnya ada di area Mil. Mil juga dapetin zona berikutnya gitu kan. Ini ada danger nih. Apakah danger ini bakal jadi mitos lagi? Di mana ada danger, di situ zona selanjutnya. Tentunya bakal kita saksikan sekali lagi karena ngomongin masalah ses yang ada di Mil, gue punya pertanyaan. Apa tuh? Mil apa yang bikin senang? Milikin kamu. Itu dia Pak. Waduh, tapi ngomong-ngomong masalah milikin kamu, ternyata zonanya masih berada di daerah kanan map nih Pak. Yang artinya masih menjadi seutuhnya milik dari teman-teman harusnya First Riders. Atau setidaknya teman-teman dari Tang City Pak. Sepertinya ya. Karena juga kalau kita ngebahas zona ini tentunya terjadi penumpukan di area pick. Sepertinya ini bakal ada di sana sih. Harusnya ada di daerah pick ya. Harusnya ada di sana karena titik poin teramainya player itu bakal menunjukkan zona selanjutnya. Emang iya ternyata ya Pak. Malahan dangernya juga tepat sih. Berada danger di situ dikit. ya? Iya, ada dikit di dekat zona dan zonanya di sini. Kalau ngomong ngebahas mereka yang ada penumpukan, kayaknya dua tim yang tadi di awal saling sikutan udah ngendurin dua-duanya nih. Udah saling santuy-santuy dulu, Santai aja. riset-riset dulu. Mengingat juga kalau mereka terlalu lama berada di luar zona ini, masuk ke dalam zonanya susah Pak. Komponnya bakal dimilikin sama orang. Berbeda dengan teman-teman dari EVOS, mereka sendiri masih punya resource yang banyak banget Pak. Iya, apalagi tadi si Bion dengan 14 medkit ya, 18 glue wall gitu kan. Itu bisa bagi-bagi sih, bagi-bagi ke teman yang lain. Dan juga kalau kita lihat di sini rupanya sang elang kita udah memberikan distraksi kepada Bigetron dan Bigetron diusir kembali agar tidak menghuni di area dekat Force Riders, lebih tepatnya pertendan. Justru malah kayak tim Galaxio yang nggak kita lihat melakukan tembakan Pak. Galaxio-nya Malah santai. santuy-santuy, coba defense juga ya kan. Dan dari Bigetron-nya kali ini mereka lebih bermain santuy lagi dan coba untuk mengalah biar nggak diberikan tembakan secara terus-menerus oleh teman-teman dari First Riders yang baru aja dapetin 2 kali buya Pak. Force Riders tentunya tadi udah juga dikasih tahu 2 kali buya ya dengan 2 jari. Waduh, 2 jari 2 kali buya. Mereka udah mengamankan posisi mereka lagi, udah mulai sabar juga. Apalagi kayaknya mereka tuh udah ngamanin checkpoint banget sih di sana agar bisa menghidupkan temannya ketika satu orang temannya udah ke pick off. Dan tadi gua ngeliat juga The Pillars yang sebelumnya santai, dia malah kayak terburu-buru pengen masuk ke dalam zona ngecamp di sana. Di belakang mereka itu ada MPX dan bahkan EVOS masih berleha-leha banget di dalam zona Pak. Siapa yang cita-citanya zona ketiga udah mau gerak masih berada di luar zona dan jauh dari zona selanjutnya? EVOS. Karena EVOS punya segudang medkit, mereka tidak perlu khawatir. Dan kali ini ternyata Itindir berhasil di pick off oleh seorang 10VJ. Yap, dari NXL next level sepertinya kalau kita lihat juga Wings bakal jadikan sasaran kedua. 10VJ berhasil mengending Itindir. Wings-nya pun dipaksa untuk memundurkan dirinya karena kalau nggak mundur bakal menjadi santapan. Untungnya bagi Pak teman-temannya. memundurkan diri, bukan memundurkan diri dari tim e-sport. Waduh jangan Pak ya. Waduh jangan. Memundurkan strategi nih Wah, Pak. iya, Agar aman ya. Karena kalau keculik lagi wah ini rugi banget mereka. Karena di awal aja tadi udah keculik sama EVOS. Ini keculik lagi sama NXL. Sulit banget. Bahkan Wings-nya udah terlampau jauh banget Pak di pinggiran. Ini kalau dia rotasi ke sisi sebelah kanan, ngerapat si Justin cukup aman gitu ya kan. Malah si Justin yang ada di dalam bahaya karena ada Rebellion Tabor serta juga Ses Alpha Inc yang tadinya udah tembak-tembakan.
Nah, kali ini justru teman-teman dari EVOS sudah melakukan satu pergerakan yang bisa gue bilang cukup bagus juga. Mereka lebih memilih untuk bermain lewat selatan karena mungkin perhitungan dari EVOS sendiri di daerah utara itu bakal ada teman-teman dari GPX dan juga bakal ada teman-teman dari SES, tapi ternyata perkiraan mereka salah, Pak. Yang numpuk ada di daerah bawah, Pak. Nah, karena zonanya juga udah muncul di sana. Ini artinya ada kesulitan bagi tim First Raiders, The Pillars OP dan juga Bigetron untuk masuk ke area tersebut. Karena bakal dihadang tentunya sama Tank City. Apalagi Galaxio yang dari awal gak nunjukin dirinya kalau dia ada di dalam pos kecil di depan sana. Malah nih Fosnya nabrak ke arah depan. Di mana Mr. Rob dijadikan satu tembakan. Leluasa ditumbangkan begitu aja. Anap, istri malah Bionnya pun tumbang dan kali Merkos menggunakan shotgun charger burst. Langsung mengeding begitu aja. Rebel Tabor mencoba untuk melakukan malah Westpan ditumbang di peringkat ke-12. Masih sudah dipanas kali ini di mana Merta menjadi langsung standing. Shotgun charger burst melawan shotgun charger burst. Defense yang pun dipulangkan di pos 12 dan kali ini EVOS-nya unjuk gigi. EVOS 6 poin eliminasi, Mr. 05 dengan 4 poin eliminasinya berhasil menumbangkan teman-teman dari Rebellion Tabor dengan gameplay yang luar biasa. Datang tidak diundang, mengundang teman-teman yang lain untuk pulang ke lobby, Pak. Waduh. Ada teman-teman dari EVOS yang berhasil menumbangkan Rebellion Tabor padahal mereka datang ke zonanya itu terlambat, Pak. Terlambat banget, tetapi mereka punya segudang resource. Ini artinya mereka udah siap banget fight ke depan mereka. Sehingga sasaran utama yang ditumbangkan pertama di depan mereka yaitu tim dari Rebellion Tabor. Lepas dari Rebellion Tabor sempat mereka notice kalau ada glue wall di dalam tenda atau rumah kecil di depan sana di jantung pertahanan tim Galaxio. Galaxio-nya pun juga kayaknya udah kehimpit banget dan malahan EVOS-nya udah aware ke segala sisi bahwa First Raiders bakalan masuk. Iya, dan kali ini tentunya perjalanan tidak bakal menjadi cukup mudah untuk EVOS karena ternyata di sekitarnya sudah ada MPX dan juga First Raiders yang coba masuk ke dalam zona selanjutnya. Gak kalah serunya kali ini teman-teman dari SES sudah dihujani peluru oleh sang robot merah dan sementara itu SES-nya memilih untuk bergerak masuk ke dalam zona dan mendekatkan dirinya dengan sang macan putih yang sedang kedatangan tamu baru yaitu First Raiders. First Raiders bakal siap melakukan fighting di mana MR05 kali ini udah cukup banyak terkena distraksi, tetapi Bion bakal menguncangkan beberapa gerakan ke depan. Harus kode kepada Souza, tetapi Bionnya pun tumbang dan kali ini ditukar juga oleh Souza. Dari sebelah kanan masih ada Street, shotgun Charles Boss melihat MR05 terjatuh dan kali ini Kal bakal untuk melakukan ending. Dua orang berhasil didapatkan dan kali ini Streetnya pun terjatuh menyisakan Samterten di belakang sana. Malah Samtertennya dipartai oleh SES dari bawah. Apakah menjadi peperangan ketiga kali ini? Gak bakal berhenti sampai di situ aja karena kali ini SES yang join to fight ke arah teman-teman dari First Raiders dan juga EVOS kedatangan tamu baru yaitu MPX di mana Lozi berhasil mendapatkan satu crackdown yang gede juga menggunakan satu granat dan MPX K86 berhasil menumbangkan sang Kapten Darko menyisakan 3 tim dari masing-masing orang yang bertanding hari ini. Perbukitan berdarah kali ini karena kita lihat di mana-mana ada mayat, gedenya pun harus terjatuh. Bocil masih mencari sasarannya. Terlihat satu orang di depan sana ditembak begitu aja. First Raiders punya pun di peringkat 8 dan kali ini Force menjadi last man standing dari teman-teman Madura Prime lagi dan lagi again and again yang diharuskan bertahan. Iya, dan akhirnya kita bisa melihat gameplay yang luar biasa dari SES Alpha Inc. Seperti biasa, mereka bermain di pinggir zona, mereka coba untuk bertahan dan momentum mereka untuk menjadi third party terbayarkan dengan sangat manis, Pak. Manis dan lunas tuntas, tetapi mereka tentunya udah kaya lagi dan resort diusir sama Bigetron, malah natakin orang yang ada di depan mereka. EVOS pun tumbang, begitu juga dengan Force Raiders. Ini kayaknya kill mereka dari SES udah banyak. Beda halnya dengan tim Galaxio serta juga Tank City yang tadinya udah anteng-anteng banget pengen masuk. Dan bahkan Bigetron kali ini pun udah disapa juga sama SES di firing terus menerus. Assalamualaikum Bigetron. Waalaikumsalam SES Alpha Inc. Tembak-tembakan sudah mulai dirasakan dan kali ini Faiznya sudah ditumbangkan. Kita bakal beralih sedikit di mana seorang teammate ternyata berhasil membacok 2 orang sekaligus. Wow, di mana Jars dijadikan kepala yang copot dan kali ini Mr. Kepo harus terjatuh. Force udah bakal stay long di depan sana karena nggak ada marah bahaya di depannya, berbeda dengan Pon yang harus berkali depan. Mai Putra dipaksa untuk medikasi karena kali kampon mereka hanyalah 1 glue wall dan bahkan banyak ada vehicle yang bakal dihancurkan serta Galaxio di sisi lain masih bertahan. Clue udah diaktifkan di berbagai sisi map yang udah cukup kecil, di mana Mr. Kepo kali harus terjatuh oleh beberapa tembakan
Skylar pun diterbangkan begitu aja. Masih ada Chrono, granat pun di mana-mana. Dihujani begitu aja, ditembak terus-menerus. Borgai dari The Pillars of Me cukup membara lagi karena depan Skylarnya pun diterbangkan. Masih firing terus, belum terjadi tumbang atau knockdown di sisi lain juga, Mixel. Iya, dan kali ini juga masih belum berhenti sampai di situ aja karena kali ini zona juga akan bergerak 25 detik dari sekarang. 22 orang yang hidup dan juga 7 tim yang masih survive bakal coba untuk bertahan, dan juga ada tembak-tembakan yang sudah terjadi antara teman-teman dari The Pillars dan juga Tang City Sports. Menyisakan 6 tim aja kali ini nampaknya Azuri. Ya, bahkan tim Galaxio yang belum firing dari awal kali ini udah mengoleksi 6 poin eliminasi. Tang City 1 kill, 1 orang terpulangkan, dan juga The Pillars OP di mana 2 playernya harus di pick off begitu aja. Risk kali ini udah harus aware karena bawah, karena Galaxio santai banget, berbeda dengan tim yang dipaksa untuk masuk. Ada Chelsea yang tadinya ke pick off, namun Mr. Kepo yang kesekian kalinya harus terjatuh, di revive kembali dengan darah yang cukup seret daripada seorang Xicoy, granat dari sisi sebelah kiri, serta juga pertahanan yang cukup solid daripada Tang City. Madura Prime juga belum menunjukkan dirinya daripada si Force. 15 poin eliminasi. 15, oh my god, banyak banget Madura yang harus mulai diberikan kelima, dan kali lebih tepatnya Bang The Pillars yang dipulangkan. 2 orang harus ke pick off daripada Tang City, di mana Mr. Kepo menyisakan Xicoy menjadi last man standing, dan udah 18 pak. 18 poin eliminasi, dan tentunya masih akan bertambah karena mereka masih cukup lengkap. 4 orang sekaligus sudah mulai maju ke depan. Tembakan demi tembakan dirasakan. Exio juga cukup sekarat, tapi sayangnya Thanos berhasil terkena down. Dilemparkan oleh granat oleh seorang Kimits kali ini, dan coba untuk diselamatkan tapi sudah tidak bisa. Menyisakan 2 orang aja. Bakal coba Komit ke arah depan. Kimits sudah mencari di mana lawannya berada. Bocil bergerak untuk menyelamatkan seorang CSGD 23. Kimits dan kawan-kawan bakal coba untuk melakukan reset terlebih dahulu. Granat dilemparkan ke arah depan. Jojo mencari lagi di mana lawannya berada. Bocil berhasil di pick off. Menyisakan 2 orang aja. Gedai bakal coba untuk menghujani granat ke arah lawannya. Udah cukup sekarat. Sementara Jojo bakal terus memberikan pressure-nya menggunakan 1 Dragunov ya, Pak. Dragunov terlihat juga flash freeze yang udah mengganggu pergerakan daripada Ahnaf yang gak ada komunikasi, dan dari belakang Gedai berhasil mempick top. 2 lawan 2, 21 kill pak, banyak banget dari Parsan Muda Lutas. Dan kali ini adalah hari bagi teman-teman SAS Alpha X dengan 23 kill. 23 poin eliminasi, dan juga Buya berhasil didapetin oleh SAS Alpha Inc.